Ya, jadi kita kurang satu materi dari himpunan, yang lainnya kemarin sudah kita selesaikan ya, yaitu tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Jadi prinsip inklusi dan eksklusi itu adalah mau menghitung banyaknya anggota dari suatu operasi tertentu. Jadi kalau saya punya himpunan, ada dua himpunan, sebut aja A dan B, maka nanti saat kita mau menghitung kardinalitas dari A union B, ini dapat Anda peroleh dari kardinalitas dari himpunan A ditambah kardinalitas B dikurangi dengan kardinalitas dari A irisan B. Ya, jadi ini yang kita sebut salah satu dari prinsip inklusi eksklusi. Ini penulisannya boleh yang seperti ini ya, kayak nilai mutlak gini atau pakai N. Jadi boleh saja N dari A union B sama dengan NA ditambah dengan NB dikurangi dengan NA irisan B. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita mau melihat atau menghitung kardinalitas dari A beda setangkup B, hasilnya akan sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi 2 kali kardinalitas A irisan B. Terus yang ketiga, kardinalitas dari A min B itu akan sama dengan kardinalitas A dikurangi dengan kardinalitas dari A irisan B. Nah, kalau kita punya 3 himpunan, maka kardinalitas dari A union B union C itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurangi dengan kardinalitas dari A irisan B min kardinalitas A irisan C dikurangi kardinalitas B irisan C ditambah dengan kardinalitas A irisan B irisan C. Jadi kalau Anda lihat polanya di sini, kita lihat kalau mau menentukan banyaknya anggota, ya kardinalitas dari gabungan semuanya, itu berarti cari kardinalitas dari masing-masing ditambah-tambahkan, dikurangi dengan kardinalitas irisan dua-dua. Ya, jadi dikombinasi dari 3 himpunan ini, kita iriskan dua-dua, sehingga akan ada 3. 1, 2, dan 3. Terus ditambah dengan kardinalitas irisan ketiganya. Nah, jadi kalau dilihat kan tandanya gitu, setelah plus, ini min, kemudian plus lagi. Nah, nanti kalau 4 bagaimana, Bu? Kalau 4 ya sama, polanya akan seperti itu. Jadi masing-masing bagian kardinalitasnya dihitung, ditambah-tambahkan, kemudian dikurangi dengan irisan dua-dua. Jadi kalau nanti ada D gitu ya, berarti irisan dari A dan B, A irisan C, B irisan A irisan D, ada itu lagi, terus B irisan C, B irisan D, terus ada C irisan D. Tandanya min. Terus ditambahkan dengan irisan yang 3 bagian himpunan. Jadi nanti kalau ada D-nya gitu berarti A irisan B irisan C ditambah A irisan B irisan D ditambah A irisan C irisan D. Setelah itu dikurangi dengan irisan 4 bagiannya. Jadi tandanya jadinya plus min gitu ya. Itu kalau di sini ada 4 himpunan. Kalau 5 ya gitu tadi. Nanti tandanya jadinya plus min plus terakhirnya. Itu prinsip inklusi eksklusi. Nah, nanti selain dengan ini sebenarnya kita bisa menentukan anggota ini dengan menggunakan diagram Venn ya nanti ya. Nah, ini beberapa sifat-sifat dari kardinalitas yang kita bisa dapatkan bahwa
kardinalitas dari A union B itu pasti lebih kecil sama dengan kardinalitas A ditambah dengan kardinalitas B. Kalau kardinalitas dari A irisan B, ini pasti lebih kecil sama dengan minimum dari kardinalitas A atau yang B, diambil yang paling minimum. Terus kardinalitas dari A min B itu lebih besar sama dengan kardinalitas A dikurangi dengan kardinalitas B. Ya, ini beberapa sifat dari kardinalitas ya. Sebagai contoh ini. Berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 5 atau 3 atau 5. Ya, berarti dari sini ini kan Anda akan hitung gitu ya. Ada berapa banyak sih bilangan itu yang habis dibagi 3? Ada berapa banyak bilangan yang habis dibagi 5 antara 1 sampai 100? Nah, kemudian dari situ kita harus ingat bahwa ada beberapa bilangan yang dihitung 2 kali. Yaitu yang bagaimana? Yang habis dibagi kelipatan antara 5 dengan 3. Jadi kelipatan 15. Itu dihitung 2 kali. Karena ikut yang 3 iya, yang 5 juga iya. Nah, oleh sebab itu, misalkan A itu menyatakan, jadi ini harusnya dikasih definisi dulu ya. Misalkan saya beri definisinya bahwa A itu menyatakan saya beri di sini aja. A ini A adalah himpunan dari bilangan bulat yang habis dibagi bilangan bulat antara himpunan ini begini 1 dan 100 yang habis dibagi 3. Ini. Terus yang B ini adalah bilangan bulat sama ya yang habis dibagi dengan 5. Nah, dari sini kardinalitas A kita bisa dapatkan dari ini maksudnya pembulatan ke bawah ya. Jadi berapapun hasilnya ini dibulatkan ke bawah. 100 dibagi dengan 3. Ya, karena angkanya dari 1 sampai 100, berarti 100 dibagi dengan 3. Ini yang habis dibagi 3. Kita dapatkan kan hasilnya 33,3333. Nah, ini karena pembulatan bawah, maka yang kita dapatkan hasilnya adalah 33. Terus kardinalitas B itu sama dengan 100 dibagi 5. Ini juga dibulatkan ke bawah. 100 dibagi 5 itu 20. Nah, tapi perlu diingat, di sini, di A dan di B ini tadi, pasti ada beberapa bilangan yang sama, yaitu apa? Bilangan yang habis dibagi 15. Kalau dibagi 15 kan dihitung 2 kali. Satu yang dibagi 3, satunya lagi dibagi 5. Nah, ini kita cari. Jadi ini kita sebut sebagai A irisan B. Kardinalitasnya adalah 100 dibagi dengan 15, hasilnya karena pembulatan bawah kita dapatkan 6. Nah, dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi, maka apa ini namanya kardinalitas dari A union B itu kita hitung dari kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi dengan kardinalitas A irisan B. Ini tadi Anda dapatkan 33 ditambah 20 dikurangi 6. Hasilnya adalah 47. Jadi dari sini kita bisa simpulkan ada 47 bilangan yang habis dibagi 3 atau 5, di mana bilangan itu terletak di antara 1 sampai dengan 100. Ini salah satu penggunaan dari inklusi eksklusi. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nggak ada ya? Kita lanjut yuk, coba contoh yang lain.
Dari survei terhadap 270 orang didapatkan hasil sebagai berikut. 64 suka apel, 94 suka brokoli, 58 suka cauliflower, 26 suka apel dan brokoli, 28 suka apel dan cauliflower, 22 suka brokoli dan cauliflower, dan 14 suka ketiga sayuran tersebut. Nah, kalau dari sini, ini yang ditanya apa? Berapa orang yang tidak suka makan semua? Berarti yang di luar ya, yang tidak suka makan semua dari kondisi yang di atas ya. Jadi dari sini Anda harus definisikan dulu. Jadi didefinisikan A itu adalah himpunan yang suka makan apel, B-nya itu orang yang suka brokoli, dan C-nya ini adalah orang yang suka cauliflower. Kemudian dari sini pertama kali yang harus kita hitung itu adalah apa tadi pertanyaannya? Kok lupa? Berapa orang tidak suka makan semua jenis sayur? Yang tidak suka makan semua jenis sayur. Oh, oke. Ya, berarti kita hitung yang di sini dulu ya. Nah, kalau saya hitung semua orang yang suka makan semua sayur, jadi apa ini A union B union C, itu kita gunakan prinsip inklusi eksklusi, yaitu dari sini kan kardinalitas A ditambah B ditambah C dikurangi dengan kok kurang. Oh, ini kelanjutannya. Kardinalitas A irisan B dikurangi A irisan C dikurangi B irisan C ditambah dengan kardinalitas dari A irisan B irisan C. Nah, ini semua tadi kan sudah diketahui ya dari yang itu tadi. Angkanya semuanya dapat 64 ditambah 94 ditambah 58 dikurangi 26 dikurangi 28 dikurangi 22 ditambah 14. Dapatnya adalah 154. Ini artinya adalah ya ini gabungan antara orang-orang yang suka apel, suka brokoli, suka cauliflower, suka keduanya, suka ketiganya. Karena yang ditanya itu adalah yang tidak suka sama sekali dari ketiga ini, maka sebenarnya yang Anda cari itu adalah apa ini namanya? Komplement ya. Komplement dari A union B union C. Ya, yang tidak suka ini maksudnya satu saja tidak suka juga harus ikut ke sini. Jadi nggak suka yang ketiganya yang ada di sini ini. Itu kita akan dapatkan semestanya adalah 270. Tadi kardinalitas yang gabungan antara ABC itu kita dapatkan 154, sehingga yang tidak suka A atau B atau C atau keduanya atau ketiganya ya, enggak suka gitu. Ini adalah 270 dikurangi 154, hasilnya 116. Itu kalau kita pakai prinsip inklusi eksklusi. Nah, ada kalanya untuk mengerjakan soal seperti ini, Anda bisa selesaikan dengan menggunakan diagram Venn. Jadi ini terserah ya, mau pakai yang mana gitu. Kalau diagram Venn bagaimana? Ya kalau diagram Venn berarti kita buat ini semestanya tadi. Kalau yang ini karena informasinya semua jelas yang gini ya masing-masingnya ya pakai inklusi eksklusi aja. Gampang Bian. Ini A. Ini B. Terus yang ini C. Jadi tadi yang suka A itu ini semua, satu lingkaran penuh. Itu 64. Terus yang suka B itu satu lingkaran penuh ya. Itu adalah 94. Yang suka C kita dapatkan 58. Nah, ini ada yang suka A dan B.
A dan B itu di sini nih, ini. Berarti yang suka A dan B kita punya di sini adalah 26. Dulu ya, ditulis dulu aja. Yang suka A dan C itu 28. Yang suka B dan C itu saya punya 22. Nah, tapi ini sudah didapatkan. Yang suka ketiganya 14. Ya berarti dari sini Anda tinggal hapus saja. Ini 14 itu 22 itu ini semua. Saya ganti ya warnanya. 22 itu ini semua B dan C ya. B dan C 22 ya. Ini semua. Kalau yang di tengah ini sudah 14, berarti yang di sini ini kita punya adalah 22 saya kurangi dengan 14. Jadi yang hanya suka B dan C itu berarti saya punya di sini nilainya adalah 8. 8 orang yang hanya suka. Kalau yang suka B dan C itu berarti yang A ini juga ikut, totalnya 22. Tapi yang hanya suka B dan C itu ada 8. Terus yang suka A dan B itu totalnya 26. Nah, 14 diantaranya suka ketiganya. Jadi suka A, B, dan C. Berarti yang hanya suka A dan B itu adalah 26 saya kurangi dengan 14. Terus yang ini pun juga demikian, ini juga dikurangi 14. Nah, ini jadinya akhirnya membuat yang paling luar ini juga berubah. Jadi kalau yang di paling luar, ini nanti yang hanya suka A, berarti berapa? Yang hanya suka A itu berarti 64, saya kurangi dengan ini berapa ini? 12 ya. 12, dikurangi dengan yang tengah, 14, dikurangi dengan yang bagian di sini 28 dikurangi 14 berarti 14. Itu yang hanya suka A. Yang hanya suka B berarti 94 dikurangi dengan 12 dikurangi dengan 14 dikurangi dengan 8. Yang hanya suka C berarti 58 dikurangi 14 dikurangi 14, dikurangi dengan 8. Nah, kemudian dari sini baru Anda total. Jadi kalau saya bikinkan baru lagi, ya. Saya bikinkan di sini ya. Gini. Ya, kalau kondisi kayak gini enak pakai prinsip inklusi eksklusi yang pakai rumus sih. Karena kan ya cukup ini. Karena kan ininya sudah langsung ketemu semua. Ini tadi berapa? 14. Yang sini tadi berapa? 12 ya. 12. Yang ini adalah 14. Yang di sini adalah 8. Terus yang hanya suka A saya punya 64 dikurangi 12 dikurangi 14 dikurangi 14. 24. Yang hanya suka A ini belum dikasih nama 24. Terus itu berapa? 94 saya kurangi 12 dikurangi 14 dikurangi 8. Ini kalau saya ada salah hitung tolong diingetin ya. Sini 58 dikurangi. Ya, saya dapatkan hasilnya seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Yang di luar ini S. Nah, yang perlu kita ingat bahwa apa ini total semuanya 270. Berarti Anda tinggal hitung itu 24 ditambah dengan 12 ditambah 60 ditambah 14 tambah 14 ditambah 8 ditambah dengan 22. Ya, saya dapatkan totalnya yang ini 154, betul. Ini kan 154. Berarti yang di luar ini kita dapatkan hasilnya adalah 270 dikurangi 154. Jadi totalnya adalah 116.
Ini yang tidak suka ketiga sayur yang ada di sini ini. Itu kalau kita pakai diagram Venn ya. Tapi kalau informasinya sejelas ini, jadi diketahui kardinalitas dari masing-masing, terus irisan 2, irisan 3, Anda pakai prinsip inklusi eksklusi aja. Relatif lebih mudah. Nggak usah pakai gambar-gambar diagram Venn lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Baik, kalau enggak ada, secara materi selesai. Tapi kita lakukan latihan dulu ya. Ya, nanti saya berhenti di jam 8 lah, supaya Anda punya kesempatan untuk mengerjakan di ULS. Dari 32 orang yang mengumpulkan kertas atau botol, atau keduanya, untuk didaur ulang, 30 orang mengumpulkan kertas, 14 orang mengumpulkan botol. Tentukan berapa orang yang mengumpulkan keduanya. Hanya mengumpulkan kertas dan hanya mengumpulkan botol saja. Jadi yang diminta itu. Oke. PPT-nya untuk yang ini ada di bagian atas sendiri ya anak-anak ya. Jadi yang PPT kelas reguler KPABC itu di scroll paling atas sendiri. Sebelum masuk pertemuan pertama saya sudah upload sampai minggu ke-7. Yang diupload yang di pertemuan itu memang punyanya KPZ. Tapi yang regulernya ada di atas sendiri. Oke, kita coba yang di sini. Ini orang mengumpulkan botol, mengumpulkan kertas. Jadi seperti tadi, yang harus Anda lakukan, definisikan dulu himpunannya. Misalkan di sini saya mendefinisikan A. Ini adalah himpunan orang yang mengumpulkan kertas. Terus B, ini adalah himpunan orang yang mengumpulkan botol. Ini ya. Berarti yang ditanya apa ini? Tentukan berapa orang yang mengumpulkan keduanya. Oh, ini diketahui bahwa 32 ini berarti unionnya ya, karena ini dia ngomong 32 itu adalah orang yang mengumpulkan kertas atau botol. Berarti kalau saya tuliskan N dari A union B, ini sama dengan 32. Terus 30 orang mengumpulkan kertas. NA-nya adalah 30. NB ini adalah sama dengan 14. Nah, yang ditanya berapa orang yang mengumpulkan keduanya. Berarti yang ditanya itu adalah N dari A irisan B. Terus hanya mengumpulkan kertas dan hanya mengumpulkan botol saja. Berarti saya nulisnya gini ya, NA saja plus NB saja. Atau NA saja, NB saja. Nanti kita cari NA plus NB. Ya, jadi dari sini untuk mendapatkan yang bagian di sini itu Anda gunakan prinsip inklusi eksklusi tadi. Jadi tadi kan didapatkan bahwa gini, N A union B itu sama dengan NA ditambah dengan NB dikurangi dengan NA irisan B. Sehingga kalau Anda menentukan NA irisan B, ini saya pindah ruas, berarti saya punyanya NA, NB dikurangi dengan A union B. Ya, Anda tinggal masukkan.
NA-nya berapa? 30. NB-nya 14. NA union B-nya 32. Berarti berapa ini? 12 ya? 12. Irisannya ada 12 orang. Dari 12 orang ini kalau Anda disuruh menentukan NA saja itu berarti NA saya kurangi dengan NA irisan B. Jadi kalau di diagram Venn itu ya, kalau saya punya bentuknya gini, ini A, ini B, ini F. Maka kalau NA saja itu kan yang bagian ini ya. Nah, bagian ini kan berarti saya cari dari yang A secara keseluruhan, saya kurangi dengan pada irisannya. Jadi dari sini saya dapatkan hasilnya NA-nya berapa tadi? 30 dikurangi dengan NA irisan B-nya 12. Jadi saya dapatkan hasilnya 18. Kalau NB saja, berarti NB saya kurangi dengan NA irisan B. NB sajanya berapa? 14, NB-nya dikurangi 12. Berarti ada 2. Ya, kalau hanya mengumpulkan kertas dan juga botol, hanya mengumpulkan kertas saja dan mengumpulkan botol saja ya berarti tinggal Anda tambahkan aja keduanya. Jadi NA saja ditambah dengan NB saja, maka ketemunya sama dengan 20. Ya, kurang lebih seperti itu cara mendapatkannya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Kalau pakai diagram Venn bagaimana, Bu? Kalau pakai diagram Venn, maka ini saya hapus dulu. Bentar ya. Kalau pakai diagram Venn, maka kita gambarkan dulu. Ini A, ini B, ini semestanya. Karena semuanya memilih memilih keduanya ya, maksudnya tidak ada yang ini. Berarti ini 30, ini 30, yang tengah kok 30. Yang NB-nya 14. Ini 30, yang ininya 14. Nah, yang kita cari kan yang di tengah ini, karena yang di tengah kan belum tahu, ini sebut aja sebagai X. Berarti yang A saja itu 30 min X. Yang B saja 14 min X. Di mana diketahui bahwa jumlah ketiganya ini 30 min X, saya tambahkan dengan X, saya tambahkan dengan 14 min X, itu hasilnya adalah kardinalitas dari gabungannya ini, 32. Karena semuanya kan dia mengumpulkan kertas atau botol atau keduanya. Jadi semuanya ada di sini, tidak ada yang di luar. Nah, dari sini Anda tinggal sederhanakan. Kita sederhanakan, ini kan hilang, jadi saya punya 44 min X itu sama dengan 32. Berarti dari sini X itu sama dengan 44 dikurangi 32, maka hasilnya sama dengan 12. Nah, kalau X-nya 12, saya gambarkan lagi di sini. Ini A, B.
Kalau yang di tengah ini sudah didapatkan 12, maka yang A saja itu 30 dikurangi dengan 12, ketemu 18. Yang B saja 14 dikurangi 12, hasilnya 2. Kalau Anda hitung, pasti ini totalnya sama dengan 32. Itu kalau kita pakai dengan menggunakan diagram Venn. Terserah Anda ya, mau pakai apa. Kalau informasinya sudah gini, sudah real gini, maksudnya semuanya ada, ya pakai kardinalitas lebih gampang, tinggal masukkan aja. Tapi ya jangan keliru nanti. NA itu artinya ya yang ada lain-lainnya itu juga ikut NA. Oke, ada pertanyaan dulu untuk soal yang nomor 1? Kalau tidak ada, Anda bisa coba yang soal nomor berapa ini? Sebentar. Oh ini, ya betul. Soal nomor 2 ini ayo dicoba dulu. Saya beri waktu 2 menit ya. Saya untuk mengisikan di sini. Mungkin coret-coret di sini. Tidak ada yang mau menuliskan di papan ini. Ya wis, kalau tidak ada. Saya gimana cara mendapatkan kok bisa 3? Anda pakai diagram Venn atau pakai prinsip inklusi eksklusi? Prinsip inklusi eksklusi. Oke. Berarti gimana? Kalau pakai prinsip inklusi eksklusi. Ini yang diketahui N A union B ya, yang diketahui ya. Itu sama dengan 12. Terus diketahui apa lagi? Hanya membaca jurnal. NA saja ya, tapi ya. Yeah. NA saja, saya kasih tanda saja ini karena hanya membaca jurnal, itu 3. Terus membaca keduanya NA irisan B, itu sama dengan 6. Baik, kalau kita mau pakai prinsip inklusi eksklusi, bagaimana? Rumusannya itu kan NA union B itu sama dengan NA ditambah dengan NB dikurangi dengan NA irisan B. Oke. Ini ketemu ya, 12. Nah, yang di sini berapa? 3, Bu. 3. 9. Kan? Kalau 3 itu dia hanya membaca jurnal. Jadi kalau saya gambarkan diagram Venn-nya itu gini. Ini A, ini B, ini S ya. Yang 3 itu yang cuma ini. Ini 3. Ini jumlahnya 3. Pakai warna lain aja. Nah, yang saya arsir ini jumlahnya 3. Terus yang di sini ini 6. Nah, kalau dari sini kelihatan ya. Jadi kelihatan kalau NA itu adalah penjumlahan dari NA saja dan irisan antara A dengan B. Jadi kalau dari sini NA-nya itu adalah 3 plus 6. Jadi kalau hanya 3 orang hanya membaca jurnal, itu yang diarsir ini. Padahal kalau NA itu kan berarti satu lingkaran penuh. Ini NA. Oh, nggak kelihatan. Pakai warna lain. Ini NA ini. Maka dalam hal ini NA-nya itu adalah 3 ditambah dengan 6. NB-nya kan belum tahu ya. Karena tidak ada informasi, sebut aja di sini NB. Tidak apa-apa. Terus dikurangi dengan NA irisan B dikurangi dengan 6. Jadi ini Anda dapatkan 3, NB-nya ketemunya adalah sama dengan berapa ini? 3 ke sana 9. Nah, kalau NB-nya 9,
Jadi ini semua nanti totalnya 9. Yang NB saja, karena diminta ini kan tentukan banyaknya orang yang hanya, ada kata-kata hanya membaca Business Week. Berarti hanya membaca Business Week itu kita dapatkan, saya nulisnya NB saja ini. NB saja, itu saya peroleh dari NB, saya kurangkan dengan N dari A irisan B. Jadi saya dapatkan 9 min N A irisan B 6. Diperoleh hasilnya 3. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini yang dicari, yang di sini. Ini yang dicari. Yang diminta kan hanya NB saja. Nah, NB saja itu berapa? Kalau pakai diagram Venn ini sudah langsung kelihatan. Jadi 3 ditambah 6 ditambah X itu harus sama dengan 12 kan gitu. Ya dari situ ketemu X-nya berarti sama dengan 3. Ya sama aja sih sebetulnya. Mau pakai diagram Venn, mau pakai ini sama aja. Yang penting Anda ngerti maksud dari yang dinyatakan di soal ya. Jadi kalau begitu dikatakan diberikan 3 orang hanya membaca jurnal, itu berarti yang cuma A saja, tidak ada A dan B itu tidak ada. Tidak ada kata-kata hanya, itu menyatakan memang benar-benar hanya yang di situ saja. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kalau nggak ada lanjut. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Tadi pas yang penghitungannya, itu kan slide 3 tambah 6, terus tambah NB, terus kurang 6, terus 12 itu kan sisi di apa? Kalau penjumlahannya kayaknya salah deh, Bu. Salah tah? Kayaknya, Bu ya. Berapa sih? Kan gini tadi. Saya nggak mendefinisikan lagi ya. Nggak Pak tulis lagi gitu loh. Ini kalau pakai diagram Venn. Ini A, ini B, ini S. Kita pakai inklusi eksklusi N A union B sama dengan NA ditambah NB dikurangi dengan NA irisan B. Kalau dari sini 12 orang membaca Wall Street Journal, Business Week, atau keduanya. Ini berarti kalau dari kalimat yang di sini ini saya nyatakan sebagai gabungan. Ya, berarti ini 12. Terus NA-nya kan enggak tahu toh. NA itu yang di sini ini yang diketahui NA saja. Jadi kalau NA itu berarti gabungan antara NA saja sama yang keduanya. Gini. NB-nya kita nggak tahu. Terus A gabungan ini kan. Dan 6 orang membaca keduanya. Ini berarti gabungannya 6. Ini kalau saya sederhanakan 12, 3 plus 6, 9 dikurangi 6 hasilnya kan 3. Jadinya NB. Sehingga NB itu sama dengan, ini saya pindah 12 dikurangi dengan 3. Hasilnya 9. Ini NB. Jadi yang 9 itu semuanya ini. Ini NB ini. Nah, kalau di sini diketahui itu 6, berarti kalau NB saja, itu kan berarti kita punya ini adalah sama dengan NB, saya kurangi dengan N dari A irisan B. NB-nya 9, N irisan B-nya tadi 6. Jadi didapatkan hasilnya 3. Oh, tadi saya kira yang pertama di atas tuh minus 6-nya tuh ikut di apa perhitungan sebelumnya, Bu. Makanya saya pikir kok salah jawabannya. Oh ya. Ya, sorry. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, sama-sama. Ya, jadi kurang lebihnya seperti ini ya.
Yuk kita lanjut. Anda tidak bisa mencoret-coret di ini tah. Ini hampir sama ya ini. Terus bilangan ini juga hampir sama seperti contoh. Doctor of the American Revolution, 30 wanita, keturunan George Washington, John Adam, dan 5 bukan keduanya. Ya, ini hampir sama lah. Ya, kita coba yang nomor 7 ya. Nomor 7 itu sekarang ada 3 bagian. 30 mobil dirakit di sebuah pabrik. Di antaranya 15 mobil berradio, 8 mobil ber-AC, dan 6 mobil berban radial. 3 mobil berradio, ber-AC, dan berban radial. Setidaknya ada berapa mobil yang tidak mempunyai pilihan sama sekali? Berarti di luarnya. Oke. Oh, mohon maaf ya, kemute ya. Iya, terima kasih diingetin. Nggak lucu sampai selesai ini masih kemute terus. Ya ini tapi saya menuliskannya kayak gini, Anda ngerti ya maksudnya ya. Oke, terus dari sini ya dari sini kita dapatkan A union B union C itu berarti NS dikurangi dengan ini N dari A union B union C komplement. Ini tadi 100 min 30. Ininya 70. Nah, dapat yang dicari apa ini? Hitunglah. Karena ini semuanya datanya lengkap kayak gini, Anda pakai inklusi eksklusi aja. NA union B union C ini sama dengan NA ditambah NB ditambah dengan NC dikurangi NA irisan B min NA irisan C min N
AB irisan C ditambah NA irisan B irisan C. Ya, ini yang dicari. Dicari berarti gimana caranya? Oh, ini dikurangkan sana semua ya. Saya masukkan dulu aja. Ini tadi berapa? 70. NA-nya 32. NB-nya 20. NC-nya 45. NA irisan B 7. NA irisan C 15. NB irisan C 10. Nah, ini ditambah dengan yang ini. A irisan B irisan C. Jadi ini sendiri sama dengan berapa ini? 70 saya kurangi dengan berapa? 32 ditambah dengan 20 ditambah dengan 45. 32 ditambah dengan 20 ditambah 45. Itu 97. Saya kurangi dengan 7 sama 15 sama 10. Berarti saya dapatkan hasilnya 65. Jadi di sini ketemunya adalah 5. Nah, ketemu 5. Kalau ini sudah ketemu 5, maka nanti untuk cari yang masing-masing yang hanya 1, carinya gimana? Enak dari diagram Venn ya? Saya pakai diagram Venn, Bu. Iya, betul. Gini berarti. Langsung ketemu nanti kalau diagram Venn. Angkanya kasih nilai. Yang ini tadi di sini 30 ya. Ini 5. Oh, kasih ABC dulu. Ini A, B, dan C. Yang A irisan B itu 7 dikurang 5, 2. Terus yang A irisan C 15 dikurangi 5, 10. B irisan C-nya 10, ini 5. Terus yang NA itu 32 dikurangi dengan berapa ini? 17. 32 dikurangi 17 itu berarti kurangi 10, 20. 15, Bu. 15, Bu. 15, betul. Terus yang NB 20. 20 dikurangi dengan 12. Berarti 8 ya. Iya, Bu. NC-nya 45. 45 dikurangi 20. Jadi 25. Harusnya 70 totalnya. Benar nggak? 2, 3, 4, Benar sih, 5, Bu. 6, 7. Ya, betul. Nah, sehingga untuk menjawab yang ini, berapa siswa yang hanya mempelajari 1 di antara ketiga bidang itu, berarti Anda menjumlahkan ini. Ini yang dimaksud, ini misalkan saya sebut A gitu. Ini soal A, ini soal B. Yang B itu berarti yang kita cari itu adalah NA saja, ditambah NB saja, ditambah NC saja. Ini B. Nah, ini tinggal dihitung. Berarti kita punya, saya pindahkan dulu. Saya dapatkan ini hasilnya NA sajanya 15 plus 8 plus 25. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 48. Ya, kita dapatkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, baik. Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Anda kalau senang pakai yang diagram Venn enggak apa-apa ya, saya juga sebenarnya lebih senang pakai diagram Venn sih. Tapi ini kan kita punya inklusi eksklusi ya, kita coba dua-duanya. Nah, ini nanti di belakang ini masih ada banyak soal yang bisa Anda pelajari nanti.